literasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Rima Lutfianti SPD CGP Angkatan 10 dari SLB Negeri 1 Martapura dan rekan saya Taufik Mauliadi SDN Beryangin CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar dan terus rekan saya Nuni Hasanah SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar Unit Kerja SDN Madu Negeri 1 Kecamatan Sambung Makmur dengan Ibu Fasilitator Ibu Nurul Mahbubah SPD dan juga pengajar praktek kami Ibu Lin Astuti Wulandari SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Rima? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat. Ibu, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching di mana saya akan melihat, mengamati dan menilai praktik coaching yang akan Ibu Rima laksanakan dengan coaching yaitu Bapak Taufik. Nah, Ibu, hari ini saya bertugas menjadi observer atau pengamat dengan praktik coaching ini melalui alur kita, yaitu tujuan, identitas, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Sebelumnya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rima. Ya, silakan Bu. Pertanyaan saya yang pertama adalah kompetensi apa yang Ibu rencanakan pada praktik coaching hari ini? Untuk praktik coaching hari ini saya berencana untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, presence ya, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan pembobot. Iya, baiklah. Ibu Rima akan Ibu Rima akan Potensi apa yang baiklah, kompetensi yang akan Ibu Rima munculkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mencari atau membuat pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu Rima, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa nanti yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Rima sampaikan? Mungkin pada sesi coaching kali ini yang lebih spesifik yang saya inginkan untuk diobservasi oleh Ibu adalah tentang bagaimana kompetensi saya mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, bagus. Rencana aksi Ibu Rima adalah mencari atau membuat pertanyaan berbobot. Kemudian ada lagi pertanyaan terakhir nih Ibu Rima, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan dan proses coaching hari ini? Menurut saya indikator ketercapaiannya adalah ketika coach itu menyadari potensi yang dimilikinya, kemudian dengan pertanyaan yang saya ajukan itu dapat menggali kemandirian dalam mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, baik, berarti itu adalah tujuan ya Ibu Rima agar coach dapat menyadari potensi yang dimiliki dirinya dan juga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baiklah, silahkan Ibu Rima melaksanakan kegiatan praktik coaching dengan Bapak Taufik. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik, kembali bertemu lagi kita.
Bagaimana kabarnya hari ini Pak Taufik? Alhamdulillah baik. Jadi kalau sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya pun juga baik Pak Taufik ya. Hari ini kita kembali bertemu untuk sesi coaching yang kita sepakati kemarin ya Pak Taufik. Kira-kira pada sesi coaching kali ini Pak Taufik ingin berbagi tentang apa nih Pak? Baik, jadi pada sesi kali ini saya ingin berbagi tentang masalah ini kelas itu dimana anak-anak itu bersemangat serta pada saat belajar sekolah itu mereka juga tidak memahami belajar materi. Oke, jadi hari ini Pak Taufik ingin berbagi terkait masalah siswanya yang tidak aktif di kelas, kemudian kurang bersemangat dan juga kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh Bapak. Benar ya, Pak ya? Nah, pada sesi coaching kita hari ini Pak, kita punya waktu sekitar 10-15 menit. Memang tidak begitu panjang ya Pak ya. Tapi kira-kira di akhir sesi coaching ini apa yang Bapak Taufik harapkan gitu ya untuk didapatkan? Pada saat akhir sesi coaching kali ini saya ingin mengharapkan solusi dari sebuah permasalahan saya di mana nantinya akan berdampak baik untuk pembelajaran depan atau dalam kelas. Oke, jadi yang Bapak harapkan adalah pada sesi coaching hari ini ditemukannya solusi dari permasalahan yang akan memberikan dampak positif pada siswa Bapak ya. Sebelumnya Pak, kira-kira nih kalau menurut Bapak Taufik, apa sih yang menjadi penyebab dari siswanya ini tidak aktif, kemudian kurang bersemangat, ataupun kesulitan memahami materi di kelas? Sebelumnya pada saat saya melaksanakan pembelajaran di luar kelas itu menurut saya yang membuat tidak aktif dalam bersemangat itu karena cara mengajar saya, gaya mengajar saya yang tergolong sama monoton. Oke, tergolong cara pembelajaran Pak Taufik yang tergolong monoton ya. Kalau dari Bapak Taufik sendiri, idealnya ingin pembelajaran di kelas itu seperti apa sih Pak? Kalau dari saya sendiri sebenarnya pembelajaran di kelas itu harusnya itu anak-anak itu aktif, terus juga bersemangat pada saat melaksanakan pembelajaran. Terus lagi pada saat materi IPA atau lagi ajarkan di kelas, dan itu bisa memahaminya dengan baik. Oke, berarti menurut Pak Taufik suasana di kelas itu idealnya muridnya harus aktif ya Pak, kemudian juga bersemangat dan juga pastinya ketika dijelaskan materi mereka bisa memahami. Nah, kalau diibaratkan dengan skala nih Pak, 1 sampai 10, kira-kira keadaan di kelas Bapak Taufik ini yang sekarang itu ada di skala berapa dengan ideal yang tadi Bapak Taufik sebutkan? Kalau berdasarkan skala itu di kelas saya itu skala itu berada di antara 4 antara 10. Oke, jadi dari skala Jadi masih rendah, rendah akibat siswa juga masih rendah dan juga pemahaman siswa juga masih rendah. Oke, jadi kalau diibaratkan skala masih di skala 4 ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak Taufik sendiri, inginnya Bapak Taufik itu ada di skala berapa? Kalau saya inginkan itu ada di skala 8 atau 9. Di skala 8 atau 9 ya. Oke, nah kalau menurut Bapak Taufik nih, upaya apa sih yang bisa dilakukan agar suasana kelas yang sekarang, suasana pembelajaran yang Bapak Taufik laksanakan bisa mencapai skala 8 atau 9 itu Pak? Untuk yang ini saya lakukan, upaya yang dapat saya lakukan yaitu pertama dulu mengintip kelas yang lebih aktif pembelajarannya. Kedua, mencari model atau pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Terus yang ketiga, menerapkannya secara aktif atau lebih aktif lagi. Oke, jadi di sini Bapak Taufik punya 3 strategi ya. Yang pertama ada mengintip kelas lain ya, yang lebih aktif. Yang kedua mencari modal pembelajaran yang menyenangkan.
lakukan, dan kemudian yang ketiga menerapkan di kelas. Nah, dari 3 strategi ini, yang mana nih yang Bapak Taufik rasa tepat untuk dilaksanakan sekarang? Untuk yang lebih tepat sih mencari model pembelajaran yang bisa mempermudah mahasiswa ini. Oke, jadi mencari model pembelajaran yang menyenangkan tadi ya, yang bisa bikin kelasnya aktif, semangat ya. Nah, kapan kira-kira nih akan mulai dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya nanti pada minggu kedua setelah selesai pelaksanaan MPS di sekolah, karena ini masa-masa masih sekolah selama minggu ini dan minggu depan juga masih kebiasaan. Kemungkinan minggu keduanya akan saya lakukan. Oke, dalam prosesnya nanti menurut Pak Taufik ada nggak yang entah itu teman atau siapa yang mungkin bisa membantu Pak Taufik nih dalam menjalankan rencana ini? Kalau untuk menjalankan rencana ini saya minta pendapat kepala sekolah sama teman atau rekan sejarah. Oke, luar biasa sekali Pak Taufik ya. Jadi ada andil dari atasan, kemudian rekan juga ya untuk diajak berkolaborasi berarti ya. Oke, luar biasa Pak Taufik. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah di penghujung sesi. Kira-kira di akhir sesi yang telah kita laksanakan ini, apa sih refleksi Pak Taufik atau apa yang sudah Bapak Taufik dapatkan dari sesi coaching kita? Pada saat coaching ini saya merasa terbantu dengan banyak solusi dan juga hal-hal dari coach yang berbeda sekali. Terus perasaan saya juga sangat senang dan merasa bahagia plong ketika mendapatkan solusi. Oke, luar biasa Pak Taufik ya. Jadi nanti mungkin bisa dicoba dulu rencananya untuk dijalankan dengan bantuan rekan dan juga atasan. Dan nanti mungkin kita ketika pertemuan selanjutnya Pak Taufik ya bisa diceritakan lagi bagaimana rencananya sudah dijalankan. Kemudian juga kita bisa bercerita atau berbagi tentang masalah-masalah yang kita alami lagi supaya kita bisa mengajar dengan lebih baik. Oke. Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu Pak Taufik ya. Terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Taufik. Baiklah Ibu Lina, saya sudah melihat dan mengamati percakapan atau coaching yang Ibu Lina lakukan dengan Pak Taufik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lina. Yang pertama adalah indikator keberhasilan dari praktik coaching ini apa saja Ibu Lina? Jadi kalau indikator keberhasilan tadi saya sudah mengajukan pertanyaan ya berbobot dan kemudian perlahan itu mengarahkan coachingnya untuk menggali potensi dalam diri mereka untuk akhirnya itu bisa menemukan kemandirian dalam mencari solusi yang paling tepat yang mereka rasa paling tepat untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Baik Ibu Lina, dari hasil pengamatan saya memang praktik coaching yang Ibu Lina lakukan ini terlihat alur cerita, adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab ya. Jadi coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dia sendiri. Kemudian ada lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Lina capai dari praktik coaching ini? Mungkin kalau kompetensi ini saya kembangkan lagi itu adalah saya mungkin ingin bisa membangun sebuah percakapan atau sesi coaching yang lebih mengalir lagi. Jadi mungkin saya akan membaca kembali tentang alur kita, saya akan mencari lebih banyak contoh Bu ya terkait dengan bagaimana caranya melaksanakan sesi coaching yang baik sehingga kedepannya ketika saya menjadi coach itu saya bisa membuat percakapan yang lebih mengalir dan lebih nyaman untuk coach saya. Baiklah Ibu Lina,
kompetensi yang ingin Ibu Rima capai tadi itu sangat bagus. Mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya. Ibu Rima bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali ya untuk si coaching mencari solusi-solusi dan juga praktik coaching yang lebih mengalir dengan suasana yang santai dan serius. Iya. Baiklah Ibu Rima, mungkin percakapan, coaching dan pengamatan saya hari ini sudah cukup ya. Semoga saya bisa menjadi observer yang baik dan semoga praktik coaching hari ini menjadi pembelajaran yang bisa memajukan dan meningkatkan kompetensi Ibu Rima sebagai coach. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur begitu ya. Hari ini Pak Taufik akan ada sesi coaching ya dengan Ibu Muni. Iya betul sekali. Kali ini akan ada sesi coaching dengan saya. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan menjadi observer ya, nanti yang mengamati bagaimana sesi coaching antara Pak Taufik dan juga Ibu Muni itu akan berjalan. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan dulu bahwa pada sesi coaching ini nanti yang akan dinilai adalah bagaimana penggunaan alur tirta di dalam sesi coaching ini dengan adanya kompetensi yaitu kesadaran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya sejalan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching sendiri. Nah, kemudian saya ingin bertanya dulu Pak Taufik ya sedikit. Dalam sesi coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kesadaran penuh dan juga pertanyaan yang berbobot. Terus juga si coaching dapat menemukan sendiri masalah solusi yang ada masalah. Oke, berarti dalam sesi coaching kali ini Pak Taufik ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh tadi ya, dia mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini Pak Taufik, mana kompetensi yang lebih spesifik yang Bapak itu ingin saya observasi gitu? Saya ingin menspesifikkan yaitu kompetensi kesadaran penuh di mana si coaching ini bisa mampu menggunakan yang baik dan sebagainya. Oke, jadi kompetensi yang ingin spesifik diobservasi itu adalah kesadaran penuh. Nah, nanti bagaimana nih Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan? Pengembangan kompetensi yang saya inginkan yaitu pada saat kesadaran psikosis tadi bisa mendengarkan dengan baik, bisa mendengarkan dengan baik, terus hadir sepenuhnya pada saat kita melakukan. Oke, terima kasih Pak Taufik ya. Mungkin untuk ini, untuk sesi ini cukup dulu pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Taufik. Sehabis ini silakan Bapak melaksanakan sesi coaching dengan Ibu Muni. Semoga sesi coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak, dan yang menjadi tujuan atau indikatornya nanti bisa terpenuhi. Ya, terima kasih Bu Rima. Ya. Sama Pak. Apa sih yang menyebabkan Ibu lupa menyampaikan penilaian pada saat supervisi? Yang menjadi masalah ketika pelaksanaan supervisi akademik tadi adalah saya lupa menyampaikan penilaian. Padahal saya sudah membuat RPP dengan sangat bagus, langkah-langkah pembelajaran yang terencana, tapi mungkin karena agak grogi dan agak gugup
sehingga menyampaikan penilaian tersebut menjadi terlupakan, Pak? Oh, jadi menyampaikan penilaiannya jadi terlupakan. Nah, dari ibu sendiri itu kiranya apakah bisa apa sih yang akan dilakukan ataupun bagaimana yang nantinya bisa teratasi masalah itu dan solusi dari itu? Mungkin yang akan saya lakukan nanti agar setiap langkah-langkah pembelajaran pada RPP itu terpenuhi, saya lebih mengingat kembali, mungkin saya lebih fokus dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama itu saya lebih fokus, kemudian saya membuat catatan penting bahwa menyampaikan penilaian itu sangat diperlukan karena kalau kita menyampaikan penilaian terhadap anak-anak akan tahu penilaian yang akan diperoleh dari kegiatan pembelajaran, baik itu ketika diskusi kelompok dan bagaimana sikap mereka, terus poin-poin apa saja yang akan mereka capai, Pak. Jadi yang pertama itu saya mungkin akan membuat catatan penting bahwa penilaian adalah hal yang harus disampaikan terlebih dahulu terhadap anak-anak. Jadi ibu apakah ada solusi yang paling utama yang bisa ibu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Solusi yang paling utama itu adalah saya membuat catatan penting. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membuka kembali RPP, membaca dengan baik dan membuat catatan penting. Hal utama itu saya membuat catatan penting. Mungkin juga di bagian RPP itu saya bisa menandai, Pak, mungkin dengan stabilo atau dengan dilingkari hal itu bahwa itu adalah hal yang terpenting yang harus saya laksanakan ketika proses pembelajaran di kelas. Pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, apakah ibu ada bantuan dari pihak lain? Jika ada, siapa saja, Mbak? Mungkin untuk bantuan itu kan karena itu kesalahannya dari saya lupa. Jadi yang pertama itu yang harus saya lakukan adalah mengingatkan diri saya sendiri. Kemudian mungkin ada pihak lain seperti murid-murid, tapi yang paling utama itu sebenarnya dari saya sendiri karena itu kesalahan saya. Jadi mungkin saja dari rekan sejawat atau kepala sekolah bisa mengingatkan RPP-nya hari ini apa, langkah-langkah pembelajarannya apa. Jadi saya bisa sharing dan berbagi dengan teman-teman saya. Saya bisa menceritakan hal yang membuat saya lupa sehingga teman-teman saya tahu bahwa hal itu adalah hal yang pernah saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya bisa lebih ingat, teman-teman juga bisa mengingatkan saya, Pak. Jadi ibu lebih ke berkolaborasi antara teman dan juga pimpinan. Baik, terus jadi kapan sih ibu akan melaksanakan pendidikan atau kegiatan-kegiatan ini? Saya akan melaksanakan sesegera mungkin di setiap proses pembelajaran. Kapan waktunya? Waktu yang segera mungkin begitu? Apakah minggu depan, minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga? Karena ini masih masa MPLS ya, Pak ya, jadi mungkin akan saya laksanakan minggu kedua ketika pembelajaran mulai aktif. Ya, berarti pelaksanaannya minggu kedua. Nah, terus lagi apa komitmen ibu dalam melaksanakan hal ini? Komitmen saya dalam
berkomitmen apa yang sudah saya buat di RPP, terus saya lebih banyak membaca, terlebih supaya lebih ingat saya akan membuat catatan penting bahwa hal itu jangan sampai kesalahan jangan sampai terulang lagi. Ulang kata. Saya harus berkomitmen atas apa yang saya buat di RPP, langkah-langkah yang saya buat di RPP harus segera terlaksanakan, terpenuhi, dan saya akan membuat catatan penting agar tidak terulang kesalahan saya dan saya bisa lebih ingat lagi Pak, dan hal-hal yang harus saya perbaiki apa saja saya bisa mengingatnya. Baik, ini tadi Ibu sudah berkomitmen bahwa akan memperbaiki kegiatan kesalahan-kesalahan yang telah lalu pada saat pelaksanaan supervisi akademik. Oke Pak Taufik, selamat sudah melakukan sesi coaching tadi ya. Saya mengamati prosesnya ketika Bapak melakukan sesi coaching bersama Ibu Nuni. Nah sekarang Pak, saya punya beberapa pertanyaan, tidak banyak Pak, yang ingin saya ajukan ke Bapak. Apakah boleh? Silahkan Ibu Rima. Oke, nah yang pertama yang ingin saya tanyakan itu tadi pada saat sesi coaching, apa yang sudah Bapak lakukan yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan? Jadi pada saat tadi coaching dilaksanakan, itu si coaching sudah menjalankan rencana aksi yang sudah dibuatnya, terus lagi dapat menemukan kata-kata kunci yang mampu menemukan solusi kedepannya untuk dia. Oke, jadi tadi sudah ada rencana aksi ya yang ditemukan kunci, kemudian coachnya juga yaitu Bapak menggunakan kata-kata kunci ya. Luar biasa nih. Tadi saya juga mengamati Pak dalam proses sesi coaching yang Bapak Taufik lakukan sudah mengikuti alur kita di mana diawali dengan tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana dan juga ada tanggung jawab. Ditambah juga saya lihat tadi Bapak beberapa kali menulis ya untuk mungkin menulis kata kunci yang tadi sebagai bentuk dari kehadiran umum ya. Nah kemudian terakhir nih Pak, ke depannya kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Kedepannya saya ingin mengembangkan yaitu menghadirkan diri secara penuh, menjadikan bertujuan untuk menjadi pendengar yang aktif. Oke, jadi menambah ya kompetensinya, ada hadir secara penuh, kemudian jadi pendengar yang aktif juga ya. Luar biasa, semoga itu bisa terwujud ya Pak, tapi saya yakin pasti bisa terwujud dan semoga sesi coaching kali ini bisa menjadi pengalaman yang bermakna bagi Bapak Taufik ke depannya sebagai pembelajaran untuk terus meningkatkan kompetensi dirinya. Oke, saya rasa cukup dulu Pak untuk observasi saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya ini bertugas sebagai observer atau seorang pengamat dalam kegiatan coaching antara Ibu bersama dengan Ibu Rima. Sebelumnya saya beritahukan bahwa di dalam proses coaching itu ada beberapa penilaian. Jadi kegiatan coach ini berdasarkan unsur permintaan dan proses relatif serta memaksimalkan potensi. Apakah Ibu sudah siap untuk hal yang demikian dan akan saya ajukan beberapa pertanyaan? Saya sudah siap Pak. Baik Ibu. Nah jadi di dalam coaching itu ada kompetensi yang akan dikembangkan. Jadi kompetensi apa sih yang akan dikembangkan dalam coaching ini?
kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktik coaching ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, selanjutnya kompetensi manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi pada saat proses coaching? Bukan saya Pak observasi. Jadi oleh kompetensi spesifik Yang ingin, oh iya. Aduh, ulang kah? lanjutan juga. Iya, iya. Baik Ibu, tadi kan sudah tahu. Dan terus kompetensi secara spesifik mana yang akan Ibu observasi? Kompetensi yang nanti secara aktif dan lebih spesifik yang diobservasi itu adalah mendengarkan aktif. Nah, jadi Ibu akan observasi si coaching yaitu mendengarkan aktif. Selanjutnya, adapun indikator pencapaian dari tujuan yang dikembangkan itu seperti apa? Indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan dari proses coaching tersebut adalah bagaimana si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, jadi itu tadi yang akan Ibu laksanakan selama proses coaching, di mana saya nanti sebagai pengamat akan menemani Ibu, dan semoga proses coaching ini berjalan dengan sukses bersama Ibu Rima. Tentu saja dari saya sukses silakan. Baik Ibu Muni, silakan untuk coaching bersama Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini Ibu Rima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Ibu Rima. Semoga kita semua diberi kesehatan ya Ibu Rima ya. Ibu Rima, hari ini ada yang ingin saya bicarakan atau yang saya obrolkan pada siang ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk Ibu Rima dan juga saya. Ibu Rima, bagaimana perasaannya ketika selesai melaksanakan kegiatan seperti si akademi? Kalau perasaan saya yang pertama lega ya Bu ya, karena satu hal sudah selesai gitu dilaksanakan kewajiban saya. Tapi ada yang mengganjal di pikiran saya Bu. Jadi tadi waktu proses pembelajaran siswanya kurang aktif. Jadi seakan-akan proses pembelajaran ini terasa membosankan. Tadi ketika supervisi akademik, siswa Ibu Rima itu sepertinya tidak bersemangat dan pembelajaran itu sepertinya membosankan, begitu ya Ibu Rima ya? Iya Bu. Dari peristiwa itu atau masalah ini, apa sih yang menyebabkan siswa-siswa Ibu Rima itu tidak bersemangat mengikuti pembelajaran? Kalau menurut saya sih mungkin karena media yang saya gunakan hanya berupa gambar saja ya Bu. Jadi media gambar kemudian ditempel berupa tulis. Sepertinya buat mereka itu kurang real atau kurang menarik atau kurang kreatif. Baik Ibu Rima, yang menyebabkan siswa Ibu Rima itu kurang bersemangat mengikuti pembelajaran itu karena Ibu Rima hanya menampilkan gambar sehingga mungkin bagi mereka kurang menarik, sehingga membuat mereka tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya Ibu Rima ya. Dari permasalahan ini apa yang ingin Ibu Rima lakukan agar siswa
siswa-siswa Ibu Rima itu kembali bersemangat mengikuti pembelajaran? Yang pengen saya lakukan sih mungkin Bu, saya pengen mencoba untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi saya mungkin bisa menggunakan media pembelajaran seperti video atau games edukatif, atau juga mungkin bisa menampilkan ice breaking dari berbagai sumber yang ada di internet. Baik Ibu Rima akan melakukan beberapa hal ya agar membuat siswa kembali bersemangat, seperti membuat ice breaking atau menampilkan video. Nah, dari solusi yang Ibu Rima atau rencana Ibu Rima ini, apa sih yang paling utama yang Ibu Rima prioritaskan pelaksanaannya? Kalau menurut saya yang lebih mencakup semuanya itu integrasi teknologi itu Bu. Jadi dengan adanya integrasi teknologi pasti bisa melakukan banyak hal yang lebih variatif dan juga kreatif untuk siswa saya dan kelas gitu. Jadi hal yang utama atau prioritas yang akan Ibu Rima laksanakan adalah integrasi teknologi. Kira-kira kapan itu akan Ibu Rima lakukan? Untuk tahapan perencanaannya itu akan saya mulai dulu. Saya akan bikin RPP ya Ibu ya, di hari Sabtu dan Minggu ini. Kemudian pelaksanaannya akan saya laksanakan di hari Senin. Kemudian saya juga nanti mungkin akan minta umpan balik dari rekan sejawat. Mungkin saya akan mengajak beberapa rekan sejawat saya untuk melihat apakah sudah baik untuk evaluasi diri saya. Baik, Ibu Rima akan membuat RPP, kemudian pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Senin depan ya. Kemudian juga Ibu Rima akan melakukan umpan balik dan evaluasi. Baiklah Ibu Rima, sepertinya Ibu Rima sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Rima, dan juga rencana pelaksanaannya itu akan segera Ibu Rima lakukan. Nah, dari kegiatan ini nantinya kira-kira apakah Ibu Rima perlu dibantu, atau mungkin siapa saja orang yang bisa membantu Ibu Rima dalam segala permasalahan Ibu Rima ini? Pertama mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian juga bisa mungkin sharing dengan lokasi kurikulum, serta mengajak kolaborasi beberapa teman yang memang lebih mumpuni atau lebih ahli di bidang IT dibanding saya. Baiklah Ibu Rima, mungkin Ibu Rima sudah menyampaikan pihak-pihak yang bisa membantu Ibu Rima. Kemudian saya ingin bertanya lagi, apakah Ibu Rima punya komitmen untuk melaksanakan rencana aksi ini? Saya pastinya akan memiliki komitmen ya Bu ya. Jadi saat ini saya akan segera melakukan rencana saya ini, sehingga bisa di hari Senin itu sudah bisa dilaksanakan. Depan sendiri apa yang menjadi hasil evaluasi itu akan saya jadikan indikator ya perbaikan diri saya serta perbaikan proses pembelajaran saya ke depan. Iya, Ibu Rima berkomitmen bahwa akan perbaikan akan melakukan perbaikan nantinya. Baiklah Ibu Rima, akhir dari percakapan kita hari ini, kesimpulannya apa ya Ibu Rima ya? Kesimpulannya saya itu seharusnya lebih kreatif lagi Bu dalam membuat media pembelajaran untuk siswa-siswi saya, sehingga proses pembelajaran itu akan menjadi menyenangkan dan bermakna untuk mereka. Dan saya juga merasa lega Ibu dengan setelah kita berbicara seperti ini, karena saya harus solusi dari masalah saya. Saya akhirnya sadar kalau ternyata saya harus memperbaiki diri dan saya harus mulai dari sini, dari hari ini. Ya, alhamdulillah Ibu Rima. Baik, Ibu Nuni, tadi Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching bersama Ibu Rima. Nah, jadi saya ingin melanjutkan beberapa pertanyaan dan kembali ya. Jadi apa saja yang
Ibu lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Yang saya lakukan ketika praktik coaching tadi ya Pak ya, saya mendengarkan aktif dari setiap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan atau disampaikan oleh Bu Rima. Kemudian juga saya mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan juga membuat beberapa pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Terus lagi tadi selama proses coaching juga sudah berjalan dengan baik, jadi sudah sesuai dengan alur kita, tujuan, terus lagi tadi ada rencana aksi, terus lagi identifikasi masalah juga ada, terus lagi tadi juga ada apa itu juga tadi rencana aksi juga identifikasi masalah, tujuan, berulang-ulang lah. Tadi potong ini. Nah, baik Ibu ini, tadi Ibu sudah sangat baik pada saat proses coaching tadi. Ibu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, terus ada dari tanggung jawab, sehingga proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan baik. Terus lagi saya ingin bertanya, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan pada saat nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi selain mendengarkan aktif itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang lebih menggali agar coaching bisa menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahannya. Baik Ibu, sudah dapat ditemukan, jadi Ibu sudah ingin mengembangkan jadi membuat pertanyaan tadi yang berbobot. Semoga kedepannya proses coaching ini akan terus berlanjut dan berjalan dengan lancar lagi. Nah, itu saja dari saya sebagai observer atau pengamat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya atas nama Pak Haryadi dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching yang telah kami laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.